ya pikiran meluangkan waktu sampai grogi saya. Pagi-pagi ini saya ingin berdiskusi dengan terkait dengan kelas nanti yang rencananya kalau nggak salah di jam 4, 5 dan 5 untuk mata pelajaran pertanian gitu ya sekali. So tujuan pembelajaran adalah dari mata tapi sebelum tujuan pembelajaran ke materi pokok aja pikiran lalu Bapak mau disampaikan. Iya, terima kasih atas waktunya. Untuk materi pokok nanti itu anak akan belajar tentang kerajinan berbasis media cetak. Itu aja materinya persiapkan gitu ya. Selanjutnya untuk pembelajaran tujuan pembelajaran Untuk tujuan pembelajarannya nanti itu ada 3 poin. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan kerajinan berbasis media cetak. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan tahapan atau proses dari kerajinan berbasis media cetak. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin, percaya diri, mandiri, bernalar kritis. Jadi itu sangat kunci ya dia berarti sudah mengalami ya waktu masuk penghasilan. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi apakah untuk mencapai itu juga dipisahkan? Iya, tentu. Terus area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran kita nanti di dalam kelas untuk komunitas seperti apa? Kebetulan nanti itu ada diskusi kelompok kan. Jadi setelah belajar dari diskusi kelompok tadi, saya harapkan anak-anak mampu seperti apa yang sebutkan tadi, ya, bisa berpikir secara kritis, kemudian disiplin, mandiri, mempunyai keberanian dengan mengungkapkan pendapat di depan kelas, karena nanti juga ada presentasi. Kalau dari sendiri ya sekarang ada pengembangan ke diri tujuan sendiri ya. Kalau saya pribadi, biasanya saya ingin bisa membuat pembelajaran yang tidak monoton biasanya. Dari Bu Eka sendiri, dari coaching yang Bu Eka ini, mungkin saya nanti bisa membuat video pembelajaran sendiri yang jadi saya tidak mengambil dari pembelajaran sendiri yang jadi saya tidak mengambil dari YouTube. Kemudian saya bisa menggunakan metode pembelajaran lain, mungkin yang sebelumnya kurang pas, kurang sesuai, ya, atau bahkan nanti saya bisa membuat modul pembelajaran sendiri, jadi belajar kekurangan saya sendiri. Jadi sangat jelas juga area pengembangan yang mencapai diri sendirinya ya dari tadi anak-anak di belakang akar mewakili motivasi pancasila menjadi mandiri berpikir kritis ya itu sampai akhirnya pun juga disiplin dan tercantum di dalam definisi dan kalau untuk guru tujuan mengenai yang membangun guru kemudiannya untuk kegiatan pembelajaran yang itu bisa jadi bisa monoton yang berbeda dan pada tidak maupun sangat luar biasa sekali selanjutnya biasa yang disiapkan yang disiapkan kira-kira apa gitu strategi yang untuk belajar nanti insya Allah saya sudah siap RPP ya, karena senjata ini untuk kita sebagai seorang guru. Nah, saya juga sudah mempersiapkan video yang akan saya tampilkan ke anak-anak. Jadi nanti setelah melihat tayangan video tadi, anak-anak itu mampu berpendapat. Kemudian saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik nanti untuk berdiskusi. Saya juga sudah mempersiapkan refleksi untuk berdiskusi. Ini itu sudah jelas ya, yang disiapkan. Kira-kira metode yang dipakai Saya ingin memakai proyek development. Jadi nanti setelah paparan materi tentang bagaimana berbasis media campuran di pertemuan nanti, kemudian pertemuan selanjutnya anak-anak itu mampu membuat karya. Tapi ini saya maunya berdiferensiasi, jadi tidak persis yang ada dari video tadi. Saya maunya untuk bentuknya dan ke arah kita memanfaatkan dalam kita kelompok. jadi ini dia
ini pembelajaran ini adalah satu digitalisasi menjadi konten, proses dan proses, tapi dengan kearifan lokal yang memanfaatkan dalam bentuk sehari-hari. Jadi biar untuk kali ini percakapan ini kita mengobservasi situasi ini, nanti kita di lokasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang Iya, terima kasih. Selamat waktu. Nanti selanjutnya pelajaran keempat kita ketemu di kelas. Terima kasih dia. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Jihan. Mana Jihan? Sakit. Sakit apa? Atas. Yang penting nggak sakit hati ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, oh iya, kalian sudah sarapan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang penting tetap semangat ya. Nanti sarapannya pasti istirahat. Nah, biar nggak ngantuk karena belum sarapan, kita olahraga dulu seperti biasa. Ya, bukan sepak bola, olahraga di kelas aja. Ya. Kalau Budian bilang up, kalian kiri. Kalau Budian bilang dong, kalian kalau right, gerakannya ke kanan, ya. Kalau left ke kiri. Paham semua? Perhatikan instruksinya Budian. Dari mulai. Ya. Nah, semuanya, ya. 1, 2, 3, up. Konsentrasi. Oke, nggak apa-apa, pemanasan dulu. Ikuti instruksinya Budian. Kalau up kalian berdiri. Kalau down duduk. Kelihatannya Mas Akil masih ngantuk, Cak. Jangan fokus. Ayo, fokus. Mulai. 3, 2, 1, down. Up. Duduk berarti nggak boleh itu lagi. Salah ukur. Mulai lagi. Jam. Iya. Cepet ya. Up. Duduk. Ya. Ini udah salah. Nah, salah. Lagi. 3, 2, 1, right. Right itu ke kanan. Yang tadi ke kiri silakan duduk. Tinggal 1, 2, 3, 4. Ya, ayo kelompoknya siapa yang mau maju? Oke, kelompoknya Mbak Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari anggota Nuroma dan saya Rabitatul Husnia dan saya Nadia Sani Lufiana. Saya Muhammad Syahram Gani. Saya Khairul Niam. Saya akan bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan desain kerajinan berbasis media campuran. Nama kelompok Abdul Mu'id, Ahmad Khairul Dulfa, Ahmad Rofi'i, Emil Irfan, dan Agil Dwi Arianto. Di sini saya akan contoh ukiran dan alat bahannya kayu, pemahat kayu, dan paku. Cara membuat
Ukiran adalah mengambil kayu lalu dipahat, kemudian diukir, setelah diukir jadi lalu dikasih pewarna, selesai. Ukiran kamu kami dari daerah mana? Dari Jogja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hampir selesai ya. Senang nggak tadi belajarnya? Coba pertama tadi kita sudah belajar tentang kerajinan berbasis media campuran, ya kan? Masih ada yang ingat apa itu? Apa tadi? Kerajinan berbasis media campuran itu apa? Mencampurkan dari dua bahan. Iya, jadi kerajinan yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda dicampurkan. Bisa bahan alam, bahan buatan, ya, atau bahkan campuran alam dan buatan. Nah, anak-anak di sini sudah paham prosesnya? Sudah paham. Sudah paham bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan? Sudah. Bebas ya sebenarnya itu. Apalagi kalau kamu bisa memanfaatkan barang bekas di sekitar. Cukup untuk hari ini? Cukup. Kemudian rasa cukup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita coba praktek ya, membuat kerajinan berbasis media campuran. Nanti untuk alat dan bahannya kita bahas di grup kelas ya, di WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya setelah melihat pembelajaran tadi. Pembelajaran tadi sangatlah menarik, menambah percaya diri, sangat tidak monoton. Menyampaikan pendapat saya soal pembelajaran tadi yang sangat menyenangkan dan bisa saling mengerti bagaimana cara menyampaikan pendapat saya soal pembelajaran tadi yang sangat menyenangkan dan bisa saling mengerti bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan campuran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan pascal observasi kelas. Jadi saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik bersama teman saya Budian, guru area Budian ya. Untuk itu langsung aja ya Pak. Selamat siang Budian. Selamat siang, pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya. Sehat ya Budian. Alhamdulillah. Kemarin saya ucapkan terima kasih ya Budian kita udah kenalkan observasi di dalam kelas. Masih ingat ya Budian baru kemarin siang gitu kita melakukan observasi dan Budian udah memberikan pembelajaran. Sebenarnya masih ingat ya Budian pembelajarannya Kerajinan berbasis media campuran. Jadi sejarah sebenarnya apa tujuannya yang disampaikan kemarin dalam tujuan pembelajaran itu apa sudah terpenuhi? Insya Allah sudah Bu Eta, tapi ada satu poin yang kurang. Kalau boleh tahu apa Budian poinnya kurang? Untuk yang pertama, anak itu sudah mampu menjelaskan apa itu kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, anak-anak juga sudah paham proses atau tahapan-tahapannya seperti apa. Dan yang ketiga itu anak mampu bersikap mandiri, dengan kritis, kemudian gotong royong, berani berpendapat. Nah, ada satu poin yang ketika saatnya presentasi ya Bu ya, di situ anak-anak itu ada beberapa saja, sebenarnya tidak semua, ada beberapa anak yang kurang berani mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Jadi intinya masih ada satu poin yang Budian itu kurang. Iya, kurang. Terus
ini dia terkait tentang sistem pembelajaran yang sangat bagian POE, ternyata ada satu poin yang saya terus menurut ujian apakah poin ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pelajari, apakah ada rencana untuk mencari solusinya dari permasalahan tersebut seperti itu. Tentu mereka setiap pembelajaran saya yakin semua bapak ibu guru ingin tujuan pembelajarannya kan tercapai, terutama itu tadi keberanian anak menyampaikan pendapat tadi. Intinya kan 100% anak itu berani mengeluarkan pendapatnya, berani berbicara di depan, ya kan. Tapi masih ini agak sulit gitu mereka. Iya, tapi saya akan terus berusaha mencoba memberi semangat anak-anak dan semuanya bisa berani. Kira-kira ini kan pertemuan observasi ini, kira-kira ini yang dicapai dari hasil pertemuan ini kira-kira apa? Tentunya saya ingin menemukan hal baru, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tadi agar kedepannya itu semakin baik dengan pembelajaran. Berarti kan jelas belajar menuliskan itu satu poin yang kurang gitu ya, ternyata masih banyak siswa yang belum aktif ketika dia berbicara di depan kelas, ketika diskusi kemarin yang video saya lihat sekali, dan itu bagi teman saya juga sebenarnya video kemarin itu juga saya waktu observasi di depan kelas jadi poin saya juga ternyata poin kita sama dia ternyata ya anak yang aktif yang tidak aktif gitu kan. Kemarin ada yang sampai ini yang dia tarik-tarikan gitu ya, terus apa ya kamu kayak gitu kan ya. Jadi kepercayaan diri ketika dia berkomunikasi di depan kelas itu sangat kurang sekali gitu. Itu mungkin teman yang ingin saya sampaikan gitu. Yang jadi jelas ini pertemuan kita bagaimana satu poin itu menjadi solusi gitu ya, solusi dari Budian sendiri tentunya gitu, bukan dari saya gitu, dari Budian sendiri. Terus misalkan dari poin kemudian dari skor ya, jadi poin 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Budian yang poin ini itu menjadi skor berapa Budian untuk saat ini? Antara 1 sampai 10 di 5 Budian itu nanti. Dari poin itu kan berarti saya yakin Budian pasti ada kekuatan Budian yang bisa menjadikan itu satu bukan benteng ya, satu kekuatan yang bisa sebenarnya itu menjadikan bukan solusi ya, menjadikan kekuatan diri untuk menghadapi permasalahan poin tadi. Kira-kira kekuatan yang Budian miliki seperti apa nih? Kira-kira yang Budian yakini gitu. Mungkin saya akan lebih sabar lagi, lebih telaten lagi, lebih semangat lagi agar memotivasi anak-anak agar lebih berani berbicara di depan kelas, aktif ketika berdiskusi, sehingga pembelajaran kita itu hidup aktif semuanya gitu. Mau saya seperti itu tujuannya. Tapi ya nggak bisa instan mungkin ya, itu proses. Iya. Terus kira-kira tadi kan Budian sudah menyampaikan kekuatan Budian tadi sabar dan sebagainya itu kan menjadi kekuatannya itu sangat luar biasa sekali Budian. Saya mungkin belajar banyak dari Budian saja kekuatan itu karena memang mudah ya Budian bukan sama ya, tapi kan kita tidak tahu sendiri ya, sabar itu kan prioritasnya masing-masing gitu. Terus sekarang ini kemungkinan peluang kemungkinan apa yang bisa diraih oleh Budian itu, jadi kekuatan tadi yang diceritakan Budian pada saya, kira-kira peluangnya seperti apa untuk mengatasi poin yang tadi, mengaktifkan siswa tadi komunikasi di depan kelas. Itu mungkin setiap pembelajaran saya akan memberikan kesempatan ke anak-anak dengan cara diskusi lagi. Enggak kok saya yang jadi nggak monoton, saya yang ceramah di kelas itu enggak. Saya akan lebih mengeksplor kemampuan anak-anak untuk berani tampil. Jadi ini ya Budian secara garis besar dan ini tadi
kekuatan yang Budian gambarkan seperti itu. Terus salah satu kemungkinan untuk menghadapinya peluang kira-kira hambatan Budian. Hambatan itu kan penting ya, suatu masalah hambatan harus diselesaikan dengan hambatan atau gangguan yang kita diungkapkan Budian. Kira-kira bagaimana tadi Budian menyampaikan kalau jadi saya tidak harus berceramah, saya harus menginisiasi atau diskusi. Ya itu tadi di anak-anak yang kurang aktif tadi sebenarnya tidak ada hambatan sebenarnya, tetap berjalan anak-anak inisiasi juga. Kebetulan kemarin itu diskusinya kan saya sesuaikan ke kepentingan jadi nanti programnya nggak sama, prosesnya pun nggak sama kan. Kemarin ada yang saya buat poster, ada yang apa sih membuat kerajinan yang tidak sesuai video loh ya, itu anak mampu merancang sendiri. Bahkan ada yang berinisiatif satu kelompok itu kita ini memanfaatkan limbah, manfaatkan sampah yang ada di sekolah kita karena banyaknya botol plastik. Nah itu anak-anak punya inisiatif untuk membuat kotak pensil, bukan kotak pensil, tempat pensil. Nah itu kan sebenarnya sudah berjalan ya. Cuma itu tadi buat tiga anak yang ingin itu saja. Ini tadi dia menceritakannya ada hambatan gitu, tapi dia kembali lagi tadi menegaskan bahwa itu bukan hambatan yang benar-benar dia hambatan sampai mengambil pembelajaran di kelas gitu. Itu aku bagi Budian apa kira-kira jadi hambatan lagi yang diungkapkan Budian. Kira-kira Budian punya solusinya kayak gitu, bukan alternatif solusi untuk mengatasi anak-anak yang tadi. Kira-kira ada ide untuk solusi untuk menghadapi anak satu dua yang masih seperti itu. Budian menjelaskan semacam tutor sebaya gitu. Biasanya anak-anak kan itu lebih paham bahasa rumahnya yang lebih aktif. Kadang kan gitu. Kalau gurunya kurang dimengerti mungkin penjelasannya, jadi mungkin anak-anak yang lebih menunjang merangkul teman-temannya yang kurang aktif tadi. Jadi ini jelas buat saya sangat sekali. Dan jadi dia menceritakan jadi lagi banyak orang gitu kan disepakati dengan saya juga teman saya juga ya. Terus kemudian menjelaskan kekuatannya, terus sampai menjelaskan peluang kemungkinan yang bisa diselesaikan dari hambatan tadi. Terus ada solutif dari Budian menceritakan itu sangat luar biasa sekali. Jadi saya yakin dia sebenarnya mampu untuk mengatasi permasalahan yang menjadi permasalahan kemarin akhirnya bagaimana mengaktifkan anak untuk aktif di depan kelas. Terus selanjutnya Budian kira-kira rencana dari Budian untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal lagi mengatasi permasalahan itu. Kira-kira ada rencana apa untuk mengatasi Karena saya dinas pembelajaran, saya akan memakai ini project kalau mereka yaitu tadi sudah sering jelaskan kan nanti jadi anak itu mau praktek menghasilkan karya yang sesuai bisaan mereka, bakatnya, minatnya masing-masing, dan semoga dengan pembelajaran yang istilahnya diferensiasi betul. anak itu bisa. Jadi ini punya rencana atau planning dari poin yang kurang tadi dengan membuat strategi baru untuk belajar. Kemarin saya lihat dia menggunakan diskusi kelompok walaupun tetap menggunakan diferensiasi konten proses Budian. Tapi Budian, maaf nih Budian, kemarin itu sebenarnya dia ada satu poin Budian. Kemarin kan sumber referensinya kan dia ingin menggunakan YouTube ya Budian. Kira-kira Budian untuk kedepannya, untuk kelanjutannya, kira-kira apa Budian rencananya untuk belajar berikutnya? Mungkin nanti semoga dalam kaitan saya mau buat
studi pembelajaran. Oh iya dari saya sendiri ya ketika proses belajar bersama enggak saya nggak hanya nyopot gitu Berarti jadi rencana tadi ujian jadi beberapa rencana itu pasti ada prioritas yang utama dulu, terus menengah, ini yang terakhir. Kira-kira apa ujian prioritasnya? Yang mana yang prioritas pertama dulu, nanti yang kedua, atau yang terakhir? Bisa jelaskan prioritas tadi rencana-rencana yang ditetapkan ujian menetapkan rencana membuat pembelajaran, kemudian membaca not, terus membuat strategi pembelajaran yang baru, menggunakan strategi wajib belajar lagi. Itu kira-kira prioritasnya apa? Saya akan menggunakan itu tadi metode pembelajaran project based learning. Selanjutnya saya akan menghasilkan video dari pembelajaran. Dan itu pasti di rencana itu pasti punya prioritas yang bersama. Kira-kira strategi untuk menghadapi prioritas tadi, strategi prioritas yang pertama itu seperti apa? Strategi yang paling maju menurut ujian. Kayaknya kalau misalkan strategi tadi project based learning, saya harus menggunakan strategi ini. Kalau saya menggunakan membuat video project menggunakan strategi ini, dia bisa mengungkapkan Untuk yang project based learning sebenarnya sudah ada gambaran dari anak-anak kan yang menurut kemampuan anak-anak kemarin yang didiskusikan. Jadi saya hanya memberi motivasi ke anak. Besok sudah kita ini silakan ayo kita persiapkan bahan-bahannya, kita praktek, sudah kita menghasilkan produk. Dan ketika proses itu bisa bentuk video untuk strategi yang video pembelajaran yang itu kan saya akan praktek membuat suatu produk ya, kemudian saya akan membuat video yang nanti akan saya tunjukkan ke anak-anak. Jadi masing-masing strategi itu pasti ada ini deadline-nya, deadline waktu yang akan panjang atau masih muda. Karena yang kita butuhkan kan yang ada di sekitar kita, terutama yang sudah banyak, jadi sekitar 1 minggu. 1 minggu udah cukup ujian. Jadi termasuk tadi ya ujian rencana selanjutnya untuk membuat video pembelajaran luar biasa sekali ujian sangat jelas. Jadi saya juga mau belajar banyak dari ujian itu jelas. Bagaimana value dari ujian, dari perencanaan, strategi, terus prioritas yang dibutuhkan, terus jadi ini jelas sekali. Enggak apa-apa ujian ini, semua malam ujian sendiri. Saya ini banyak ujian sekali. Ujian selama tidak sekali, udah jelas sangat sekali. Jangka waktunya udah jelas. Kira-kira kurang dari keberhasilan menggunakan strategi itu. Misalkan juga yang ada strategi ini akan berhasil sukses atau tidak. Untuk yang pertama itu ketika anak-anak sudah menghasilkan produk, saya rasa sukses ya. Tapi saya mau ujian, tadi ujian itu menyebutkan motivasi ya. Bagaimana strateginya terkait itu memotivasi Anda gitu. Motivasi Anda itu setelah diceritakan ujian ini. Kira-kira sebenarnya untuk memotivasi itu seperti ujian motivasi saya itu lagi mereka kebetulan mata pelajaran prakarya ya, dan anak-anak itu biasanya excited sekali kalau diajak praktek si project buat apa, senang sekali mereka. Iya, dan ketika tahu hasilnya ada kepuasan tersendiri. Di situ saya memotivasi ke anak, nanti kamu lulus dari sekolah, kalau untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tentu ya kita selalu memotivasi sekolah-sekolah lagi. Kalau untuk yang kurang mampu ya mungkin dari sini kalian belajar udah diberi keterampilan, diberi skill di sini. Nah ini bisa dijual anak-anak, nanti bisa menghasilkan keren sekali menjadi dunia apa udah life skill gitu, dan dibekali dengan keterampilan kayak kita pernah itu membuat bros,
di mata apa lebih suka gitu untuk menarik motivasinya kan seperti itu. Iya, diberi gambaran seperti itu. Suka gitu. Jadi itu saya pasti ini ada sedikit hambatan atau gangguan yang kira-kira ini akan sedikit mengalami kemudian itu tidak ada hambatannya dari segi pembukaan tadi ini ya apa namanya motivasi anak tadi kira-kira tidak ada hambatannya, tidak ada yang halangan gitu, tidak ada pasti. Selanjutnya mungkin kira-kira apa misalkan tadi kan kita jadi awal itu kita melek ya kemudian dari 1 sampai 10 kira-kira kita pernah komunikasi kita tadi sampai akhirnya dia menemukan solusi sendiri loh dia pada saya solusinya tadi bagaimana poin yang kurang tadi dia jelaskan kemudian dia siswa sampai selanjutnya di akhir tadi kira-kira dan sekarang berdasarkan kemudian jadi 5 dan naik kira-kira apa tetap masih 5 atau ada kenaikan berapa itu kira-kira begitu komunikasi jadi 9 berarti udah ada Masih agak lainnya. Tiba-tiba muncul solusi ngalir padanya. Iya berarti kira-kira kemudian apa komitmen dari Kim untuk melakukan strategi itu? Nanti saya akan tidak pernah menyerah, iya, tetap semangat, itu tadi selalu memotivasi anak-anak dan memotivasi itu sendiri terus kemudian kira-kira selain tadi memotivasi itu bagaimana kemudian sudah cukup ya kira-kira siapa dan apa kira-kira yang bisa membantu kemudian atau keluarga sambil komitmen Jawa di sini kan nanti yang semangat atau yang anak jadi kita perlu kompak dalam anak-anak. Kalau tahu semuanya itu bisa disebutkan satu TK salah satunya pertama itu TK kan di sini cocok sekali terima kasih kemudian ini menurut saya sangat sekali ya kemudian dari penjelasannya runtuh terus pengungkapannya jelas terus di apa ya injilnya itu mulai jelas nih kemudian saya mau belajar banyak dari kemudian selain itu kemudian dari tadi apa dan siapa yang dijelaskan untuk menjaga komitmen gitu kira-kira tindak lanjut tidak lanjut dari sisi kita bicara apa yang pada area sama dengan kira-kira apa kemudian tindak lanjut saya ya saya akan melakukan strategi saya yang kira-kira kalau itu jadi yang dari dari pemasaran tadi pembelajaran yang lebih detail kayaknya ketika tadi kemudian menemukan strategi tidak lanjut jadi strategi itu berarti apa tetap menjalankan atau yang menjalankannya dengan ini sekiranya dari rencana ini dia dijual ini berarti hasil akhir dari organisasi ini dia sudah menemukan karena dari pembelajaran kemarin kemudian dari kita saya melakukan simulasi kemarin di dalam kelas kira-kira masih tidak ada satu poin lagi yang kurang gitu kira-kira selain itu selain kita sudah cukup
Jadi tidak ini ya, tidak perlu berteman lagi kita berkomunikasi untuk saat ini gitu. Tapi saya masih ini deh Kak, kalau misalnya ada masukan terus saya misalkan aku kritikan apalah saya dengan sangat terbuka menerima. Ujian, tapi memang kemarin teman saya yang saya ungkapkan tadi ujian sebelum ujiannya tadi. Ini setelah ngobrol semuanya untuk pertemuan kali ini masih membutuhkan lagi pertemuan berikutnya atau bagaimana? Nanti untuk waktu ke depan kita bicarakan lagi ujian. Mungkin cukup sekian ya ujian.